شفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli halin bi ni'matillah. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala keadaan apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang. Apalagi kita bersyukur lidah ini masih bisa menyebut nama Allah, lidah ini masih bisa berzikir kepada Allah, masih bisa beristighfar, dan kita masih memiliki hati yang senantiasa lapang di dalam menerima setiap keadaan. Bersyukur kepada Allah, insya Allah akan bisa memberikan keberkahan dalam hidup kita dan juga menambah rizki yang Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sudah selang 2 minggu ya tidak ketemu, kurang lebih 2 minggu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada halaman ke-18 dari kitab yang kita bahas, yaitu Matan Ghayah wa Taqrib ya. Di halaman ke-18 tentang pasal tentang yang membatalkan wudhu. Barangkali bisa diantara satu orang dari kawan-kawan sekalian yang mau baca, silakan. wazawalul aqli bisukrin aw maradin walan turajul mar'atal ajnabiyata min ghairi ha'il wa masu farjil adamir hibat hafi wa masu halqati durihi ala jadi hal-hal yang membatalkan wudu ada 6, yaitu 1. Sesuatu yang keluar dari kobul dan dubur. 2. Tidur dengan tanpa menetapkannya pantapnya. 3. Hilang akalnya, baik karena mabuk atau karena sakit. Yang keempat, bersentuhan kulit antara lelaki dengan wanita lain mahramnya tanpa penghalang. 5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan. 6. Dan menyentuh lingkaran duburnya menurut Paul jadi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal tentang yang membatalkan wudu. Faslun walladzina yanqudul wudu'a sittatu asya. Kata Syekh Abu Suja, hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama itu dikatakan makharaja minas sabilaini. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur ya. Kubul itu adalah kemaluan, kubul itu adalah kemaluan ya, yang ada di posisi depan. Kemudian kalau dubur itu ada di posisi belakang. Nah, kemudian yang kedua itu disebutkan wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin ya. Tidur dengan tanpa menetapkan pantatnya, artinya tidur tidak dalam keadaan duduk yang sempurna. Duduk yang sampai pantat itu menempel di
tempat duduknya. Apakah di kursi ataukah di lantai, atau di lantai dengan alas. Nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, wa zawalul aqli bisukrin aw maradin, hilangnya akal baik karena memang mabuk atau karena marad, sakit ya, sakit. Kemudian walam surrajulil mar'ata al ajnabiyah min ghairi hailin. Yang keempat, sebab daripada batalnya wudu adalah bersentuhan kulit antara lelaki dengan wanita lain yang bukan mahramnya, bi ghairi halin ya, dengan tanpa penghalang atau pembatas ya. Wa massu farjil adami bi batinil kaffi ya. Dan menyentuh kemaluan manusia ya, bi batinil kaffi, dengan telapak tangan. Jadi ini telapak tangan ini. Berarti kalau dengan ini enggak batal. Tapi kalau dengan ini batal. Telapak. Jadi kalau orang yang nggak punya telapak tangannya, nggak punya telapak tangan, maka dia nggak batal menyentuh kemaluan sendiri, atau kemaluan orang lain, atau kemaluan anak kecil ya, yang mungkin sedang sedang digendong atau apa. Kemudian wa massu halqati duburihi alal jadid ya, dan menyentuh lingkaran duburnya. Nah, ini menurut pendapat yang terbaru. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa? Ya di belakang tuh. Jadi sekitar dubur itu kan ada lingkaran. Iya. Iya. Menyentuh lingkaran dubur itu membatalkan, dari mulai lingkarannya sampai ke dalamnya itu batal. Iya, di pantat. Kenapa? Oh, pantat enggak. Berarti lingkaran dubur. Di dalam itu loh. Iya. Ya kan tengah-tengah tuh. Ya itu lingkarannya. Nah, penjelasannya dalam ini banyak diuraikan dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Karena penjelasan daripada kitab Matan Ghaya wa Takrib ini, keluarnya sesuatu dari kedua jalan kemaluan depan dan belakang, itu udah baik kubul maupun dubur, baik itu sesuatu yang suci seperti ada binatang, atau dulu kan kalau ada yang cacingan tuh kadang-kadang keluar cacing kan, itu tetap membatalkan wudu. Seperti apa? Mani, dan juga seperti darah, angin. Nah, itu membatalkan wudu. Hal ini diperkuat dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga ada juga dalam firman Allah di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, au jaa ahadukum minal ghaid. Dan sebuah hadis juga ada dari Abu Hurairah itu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Allah tidak akan menerima salat kamu sekalian apabila kamu dalam keadaan hadas. Jadi kalau orang yang keluar sesuatu dari kubul dan dubur, itu sama dengan dia sedang berhadas. Maka status wudunya itu dalam keadaan batal ya. Kemudian seorang Hadramut bertanya kepada Abu Hurairah, apakah hadas itu? Nah, kemudian Abu Hurairah menjawab, hadas itu seperti misalnya kentut yang tidak bersuara juga hadas. Jadi ada orang keluar angin kan ada jenis-jenis kentut ya. Kita bahas kentut keluar angin ya, ada yang bersuara ya kan, ada yang enggak bersuara ya. Ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya besar. Nah, ini pun dibahas dalam kitab fikih juga Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu oleh dalam Kasyifatus Syaja itu dibahas bahwa ada nama-namanya rupanya dalam bahasa istilahnya itu, apa yang dinamakan sebagai angin ya. Kita bilang angin aja lah ya. Angin yang keluar ya. Nah, angin yang keluar dengan tidak angin yang keluar dengan tidak ada suara itu namanya faswah. Jadi kalau ibu-ibu ntar punya anak jangan dinamain faswah. Ternyata maksud dari faswah di sini adalah dalam fikih adalah angin yang keluar dari baik kemaluan, kadang-kadang juga ada angin yang keluar dari kemaluan kan. Ada juga angin yang keluar dari belakang tuh, dubur ya.
Saya suka keliru antara kubur dan kubur. Jadi kadang-kadang suka kubur dan dubul. Padahal kubul dan dubur ya. Dari dubur itu. Jadi angin itu bisa keluar dari kubul dan dubur. Ada yang bersuara dan ada yang tidak bersuara. Maka kita jangan pora-pora kalau lagi sholat ketika ada yang keluar tapi nggak ada suaranya. Bukan kentut itu mah. Itu jatuhnya batal karena itu sudah keluar ya. Mau bunyi mau nggak bunyi. Maka seorang ulama ini memberikan satu definisi bahwa dalam kitab Al-Misbah itu ada istilah fasa di sini kan? Ada istilah fasa ya. Ada istilah fasa, istilahnya adalah angin yang keluar dari kubul maupun dubur, dan ada yang keluar tanpa bersuara, ada yang keluar dengan suara, dan ada yang keluar dengan suaranya kecil. Nah itu ya. Nah kata Syekh Sawi, apabila angin yang keluar dari dubur itu nggak disertai dengan suara keras, artinya diem-diem aja tuh dia keluar, tapi kita berasa, nggak bilang-bilang, kita berasa gitu. Tetangga nggak ada yang tahu, tapi nyiumnya nggak enak banget itu biasanya. Itu namanya faswah. Entah kalau punya anak jangan dinamain faswah, cakep itu namanya. Faswah. Jadi faswah, jadi angin yang keluar nggak ada suaranya namanya faswah. Sedangkan jika angin yang keluar disertai dengan suara tapi pelan, nah itu ada kan. Jadi yang nggak ada suaranya, yang pelan namanya fusayyah. Tuh, lebih cakep lagi namanya fusayyah. Ya. Nah kemudian apabila anginnya keluar dengan suara yang keras seperti dentuman, maka disebut darrat ya. Disebut apa? Darrat ya. Itu adalah jenis-jenis angin yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, kalau itu keluar pada saat kita sholat ataupun setelah kita berwudu, maka status sholatnya batal, wudunya juga batal. Nah itu tentang buang angin. Ya kalau misalnya buang air kecil mah udah umum ya, pasti membatalkan, atau al-ghaid, buang air besar, maka itu juga tetap membatalkan. Maka diwajibkan beristinja, kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Nah kemudian ada juga yang keluar dari kemaluan itu berupa apa? Ada 3 hal itu. Ada yang namanya mani ya. Mani nggak najis, tapi hukumnya kalau dia keluar maka kita wajib mandi. Karena biasanya mani itu keluar karena adanya hubungan suami istri, atau adanya dia melakukan satu perbuatan yang juga tidak dibenarkan di dalam agama kita, seperti misalnya masturbasi atau onani. Nah jadi habis melihat film-film yang tidak layak untuk ditonton misalnya, terus dia keluar mani, saking merasakan sebuah kenikmatan maka itu keluar mani. Mani itu tidak najis hukumnya, suci, tetapi dia wajib mandi ya, wajib mandi ya. Ada juga yang namanya madhi dan wadi. Madhi dan wadi ini adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan, dari kubul ya, dari kubul ya, dari kubulnya baik perempuan maupun laki-laki ya. Nah ini pun sifatnya najis, membatalkan daripada wudu. Maka ketika dia keluar, kita wajib untuk membersihkannya, dilanjutkan dengan berwudu ya. Kalau memang keluarnya menempel di celana kita kan, maka itu harus dibersihkan dulu najis itu, baru kita boleh berwudu atau kita ganti. Maka disarankan bagi perempuan itu memakai satu alat, karena perempuan kalau udah kadang-kadang capean itu suka keluar keputihan itu ya. Apakah itu dikategorikan sebagai salah satu di antara duanya, maka itu hukumnya ada yang mengatakan ulama itu najis, maka dibersihkan terlebih dahulu baru kita boleh berwudu. Nah, karena syarat salah satu wudu adalah kita bebas daripada najis, daripada hadas ya, baik besar maupun kecil. Nah ciri-ciri mani itu ulama membagi ada 3 ya.
Kalau salah satu di antaranya sudah terdapat 3 ini, maka itu sudah bisa dibilang sebagai mani ya. Nah, pertama, nggak apa-apa ya kita bahas agak-agak harus jelas ya. Pertama, baunya mani itu ketika, atau sperma itu ya, mani itu sama dengan sperma. Pertama, baunya ketika basah seperti bau tepung atau adonan roti. Ya mungkin ini yang 17 tahun ke atas ya udah paham ya, udah matang apa. Hampir gosong tapi enggak kan. Baunya ketika basah seperti bau adonan roti dan tepung ya. Sedang ketika sudah dia mengering itu dia seperti kaku ya, seperti bau telur. Itu dan bentuknya itu misalnya itu kena bahan pakaian, maka bahan pakaian kita jadinya kayak keras ya kalau belum dicuci ya. Dan warnanya ada yang bening ya, bening putih gitu kan. Nggak apa-apa sekali-sekali kita memperhatikan mani kita ya, supaya kita tahu betul persis bahwa fikih itu membahas sampai sedetail itu. Kemudian kalau mani bagi laki-laki atau sperma bagi laki-laki biasanya keluarnya memuncrat. Kalau perempuan tidak mesti. Kalau laki-laki biasanya memuncrat atau agak deras gitu ya. Nah, ketiga, keluarnya mani itu dibarengi dengan rasa nikmat ya. Dan setelah itu membuat zakar yang dimiliki oleh laki-laki ini menjadi lemas ya, lemah, dan syahwatnya itu menjadi agak turun gitu. Nah, 3 mau diulang nggak? Dan 3 ciri ini terdapat pada yang namanya cairan berupa apa tadi? Sperma atau mani. Maka salah satu di antara 3 ciri ini kalau sudah keluar, maka dia adalah mani. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa mani perempuan ini sama dengan laki-laki ya. Tapi menurut Imam Nawawi, Syarifuddin An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslimnya mengatakan bahwa mani perempuan tidak mesti harus muncrat ya, karena mungkin posisi kemaluan kita atau bentuknya itu berbeda ya dengan laki-laki. Jadi ada cairan yang keluar pada saat kita setelah wudhu, berupa cairan kah, berupa apapun yang suci tapi keluar dari kubul dan dubur, maka itu membatalkan daripada wudhu kita. Nah, bagaimana dengan mazi? Jadi ada istilah mani, madhi, dan wadi. Mazi ini juga adalah cairan putih. Dia agak bening tapi agak lengket. Yang keluar ketika dalam kondisi kita syahwat aja, syahwat naik gitu. Mungkin efek dari membayangkan sesuatu atau melihat sesuatu atau lain-lainnya. Tapi sifatnya dia nggak muncrat. Dan setelah ia keluar, madhi ini tidak membuat seseorang itu menjadi lemas gitu, menjadi payah ya. Ini kan kalau nggak usah dibahas. Sudah pada paham ya. Keluarnya mazi tidak hanya dialami juga oleh kaum laki-laki saja, tetapi perempuan juga mengalami. Nah, ini pembahasan kita masih di poin pertama ya. Kharaja minas sabilaini ya. Jadi sesuatu yang keluar dari 2 kemaluan, depan dan belakang, kubul dan dubur, maka wudunya itu batal gitu ya. Nah, mazi ini dialami oleh laki-laki maupun perempuan ya. Kadang-kadang keluarnya itu nggak berasa ya. Kadang-kadang keluarnya nggak berasa ya. Ada pendapat dari Imam Haramain mengatakan di dalam sebuah kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab disebutkan ketika seorang perempuan terangsang maka ia mengeluarkan mazi. Beliau juga berkata perempuan lebih umum mengeluarkan mazi dibandingkan laki-laki. Jadi yang lebih sering mengeluarkan mazi tidak sampai mengeluarkan mani atau sperma, sekalipun itu sedang terangsang itu perempuan lebih banyak ya. Nah, itu tentang mazi. Jadi kalau kita mungkin sedang dengan suami kita atau pasangan kita, nah itu kadang-kadang nggak sampai mengeluarkan mani misalnya,
sampai kepada mazi. Nah, ini kemungkinan besar sering terjadi kepada perempuan. Karena perempuan itu kalau nggak dirangsang umumnya susah ya. Nah, itu sifatnya mazi itu najis ya. Najis, tapi dia hanya membatalkan wudhu. Tapi kalau dia dibersihkan atau dicuci, kemudian kita berwudhu, kita bebersih, istinja, nah itu udah boleh kita sholat. Tapi kalau dalam berhubungan badan sampai kepada dukhul ya, masuknya kelamin laki-laki kepada kelamin perempuan, maka jatuhnya sekalipun hanya keluar itu, maka dia wajib mandi karena sudah junub. Karena proses masuknya itu sesuatu ke dalam sesuatu. Nah, itu tadi mazi. Jadi kadang-kadang nggak terasa, tanpa ada rangsangan juga kadang suka keluar. Nah, selanjutnya ada yang istilahnya wadi. Ya. Wadi adalah cairan putih kental, nggak bening tapi keruh dia. Nah, mungkin ini yang bisa dibilang keputihan ya. Wadi. Yang tidak berbau tapi kadang-kadang keputihan juga berbau ya. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke dalam keputihan yang penyakit itu, yang ada virus-virus di dalamnya itu ya. Wadi dari sisi kekentalannya mirip mani, ya silakan. Tapi dari sisi kekeruhannya berbeda dengan mani. Biasanya wadi keluar setelah pipis, ya, setelah ngangkat beban berat, dan keluarnya biasanya cuma sedikit-sedikit. Kadang-kadang ada setetes, 2 tetes, atau bahkan bisa lebih, ya, bisa lebih, atau bahkan mungkin bisa